Salam jumpa kembali sahabat desa sekalian di mana saja sahabat semua berada. Kembali saya menyapa saudara sahabat sekalian untuk menyampaikan kelanjutan informasi yang pernah disampaikan pada video sebelumnya terkait dengan implementasi Sisikodes online bagi desa-desa. Bahwa semenjak disampaikannya surat edaran Bupati pada 16 Juli 2024 kepada sahabat desa sekalian, sampai dengan saat ini masih terdapat beberapa desa yang belum melaksanakan penginputan data keuangan desa melalui Sisikodes online. Bahkan desa-desa tersebut masih membiasakan diri untuk menggunakan Sisikodes offline. Mungkin karena ada beberapa kendala yang dihadapi oleh masing-masing mereka. Apapun kendala yang dihadapi oleh sahabat desa sekalian, kami mengajak sahabat semua untuk mengindahkan dan mengamankan serta mengimplementasikan Sisikodes online berdasarkan surat edaran yang sejak dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2024. Karena itu kami menegaskan kembali, yang pertama, sahabat semua sudah memastikan telah melakukan ekstrak file RAR Sisikodes online untuk dapat mengakses Sisikodes online berbasis desktop. Pastikan pertama teman-teman desa telah melakukan ekstrak file RAR dimaksud. Setelah sudah mengekstrak file RAR dan yang mana teman-teman desa akan mengakses Sisikodes online, selanjutnya jika teman-teman desa telah menginput data keuangan desa, khusus data penata usaha pada aplikasi Sisikodes offline, maka teman-teman desa semua dapat mengekspor data keuangan khusus penata usaha dari Sisikodes offline ke Sisikodes online dengan cara sebagai berikut. Pada Sisikodes offline, yang mana teman-teman telah menginput secara update data keuangannya, khusus di menu data entry, penata usaha, kita pilih ekspor data. Di sini terdapat beberapa menu. Sahabat semua tinggal memilih semua bukti. Ketika kita pilih semua bukti, maka di dalamnya terdapat data realisasi output, setoran pajak, mutasi kas, SPP kegiatan, bukti penyetoran, dan bukti penerimaan. Kita lakukan ekspor dengan pilih semua bukti. Lalu kita pilih kecamatan dan desa. Pada menu baris nama file, pada tombol elipsis, kita klik untuk menyimpan file yang akan kita ekspor. Dengan nama file tuk desa 2024-1005, saya tambahkan dengan new. Pastikan ketika kita sebelum melakukan save, kita pastikan nama file ini itu tersimpan pada drive mana. Misalkan saya contohkan pada tampilan ini, saya simpan pada dokumen. Saya save, lalu kita mencek data yang akan diekspor. Jika pada menu yang tertera tidak ada data yang ditunjukkan dengan angka 0 record, maka tidak perlu dicentang. Setelah itu kita langsung proses, lalu kita klik yes. Kita tunggu sebentar sampai proses ekspor data telah selesai. Klik OK, lalu kita keluar. Lalu kita menuju ke Sisikodes online. Sekali lagi, pastikan sahabat semua telah melakukan ekspor data, telah melakukan ekstrak file RAR yang telah kami bagikan beberapa kali melalui grup. File RAR seperti ini sudah diekstrak, yang mana ketika sudah diekstrak akan muncul folder Sisikodes tahun 2024 online. Kita klik foldernya, lalu sebelum kita mengklik Sisikodes V21, karena ini Sisikodes online, maka pastikan teman-teman semua perangkatnya sudah terkoneksi dengan internet, wifi atau hotspot dari Android. Jika sudah terkoneksi, maka kita mengklik Sisikodes V21, lalu kita memasukkan atau menginput user ID dan password.
Karena tadi pada Cisco Dash Offline kita telah mengekspor datanya dalam format MDE, sekarang kita akan mengimport data yang barusan diekspor tadi. Kita ke menu data entry, penata usaha, kita pilih import data. Karena tadi saat mengekspor kita memilih semua bukti, maka kita sekarang saat import kita pilih semua bukti. Kita pilih kecamatan, pilih desa, lalu pada tombol elipsis kita memilih file yang barusan kita ekspor. Ini per tanggal 5 Oktober 2004. Nama file yang saya ekspor tadi dengan nama yang ini. Saya pilih, lalu kita tinggal mencentang menu-menu yang mana datanya kita impor. Kita hilangkan centangnya pada menu yang tidak terdapat data atau non record. Lalu kita proses import data. Lamanya waktu untuk mengimport akan membutuhkan waktu yang lebih dibanding saat kita mengekspor. Ketika proses import selesai, kita klik OK. Lalu kita keluar. Ini proses import sudah selesai. Selanjutnya teman-teman desa tinggal melakukan atau sandingkan data yang terimport dengan data aslinya. Data yang terimport adalah data keuangan atau data penata usaha. Coba kita cek melalui laporan penata usaha. Kita cek di buku kas umum. Kita cetak untuk lebih mempercepat kita ke halaman terakhir untuk mengecek saldo akhir berdasarkan BKO. Data yang terimpor pada Cisco Dash Online dengan saldo kas per keadaan terakhir tunai 159 jutaan, di bank 281 jutaan dengan total jumlah 440,882. Karena kita mengimpor dari database offline, maka dipastikan di database offline akan seperti ini angkanya. Kita cek ke offline, di laporan penata usaha. Cek pada halaman terakhir dengan angka yang sama, 440,822. Pada online, 440,822, angkanya bersama. Teman-teman bisa mengecek pada menu yang lain dan diusahakan bahwa setelah kita melakukan proses ekspor impor, data antara keduanya, baik Cisco Dash Offline maupun online, itu sama. Ini merupakan jalan atau cara untuk kita melakukan ekspor data yang teman-teman update pada Cisco Dash Offline ke Cisco Dash Online. Begitupun sebaliknya, jika teman-teman ingin melakukan proses ekspor impor dari Cisco Dash Offline ke database offline, bisa dilakukan dengan hal yang sama. Intinya bahwa ketika melakukan proses ekspor impor pada dua database yang berbeda, database offline dengan format MDE dan database online dengan format SQL Server, dipastikan datanya sama. Demikian saja teman-teman, ini beberapa cara sederhana untuk memudahkan teman-teman dalam proses memigrasikan data atau mengekspor dan juga mengimpor database, data keuangan, khusus pada tahapan penata usaha. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.